Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari dalam tahun 2025 ada beberapa menteri akan diresapel atau dicopot jabatannya atas perilaku yang tidak terpuji. Presiden Prabowo Subianto baru melantik jabatan menteri dan wakil menteri dan jabatan tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024. Belum lama para menteri, wakil menteri, dan pejabat tertentu berjalan melaksanakan tugasnya, sudah banyak perilakunya yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto, antara lain yaitu 1. Menteri Hak Asasi Manusia Lius Pigai, di mana pemerintah sudah memberi anggaran sebesar 20 miliar per tahun, yang dianggap sudah cukup untuk membiayai kegiatan hak asasi manusia, karena dianggapnya sudah cukup sebesar 20 miliar tersebut. Tetapi Menteri Hak Asasi Manusia Lius Pigai minta tambahan anggaran yang cukup fantastis sebesar 20 triliun, meningkat 1000 kali lipat, sampai ada dugaan memegang jabatan Menteri Hak Asasi Manusia digunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya lewat perbuatan korupsi yang merugikan uang negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman pelaku koruptor tergantung pertimbangan hakim. Jika pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Seharusnya Menteri Hak Asasi Manusia Lius Pigai jalani dulu tugas tersebut dengan anggaran 20 miliar. Setelah melaksanakan tugasnya, anggaran sebesar 20 miliar tidak cukup, baru Menteri Hak Asasi Manusia Lius Pigai minta tambahan anggaran operasionalnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat Presiden Prabowo Subianto. Karena sebelumnya semua anggaran pemerintah sudah dibagi kepada seluruh menteri, wakil menteri, dan pejabat tertentu sesuai banyaknya tugas yang diembannya. 2. Menteri Perumahan Marwarar Sirait, perilakunya yang tidak baik, tidak mau memasang foto Gibran Rakabuming selaku wakil presiden mendampingi dengan foto Presiden Prabowo Subianto, padahal kedua-duanya sebagai pemimpin negara tertinggi, satu menjabat presiden dan satu pejabat sebagai wakil presiden, dan semua kantor pemerintahan dari kantor kepresidenan sampai kantor kepala desa dan lurah harus memasang foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di dinding di tiap kantor pemerintah. Ada dugaan Menteri Perumahan Marwarar Sirait tidak mau memasang foto Gibran Rakabuming, ingin mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto jelek di mata aparat negara dan di mata masyarakat, sampai Wakil Presiden Gibran Rakabuming minta mencopot jabatan Menteri Perumahan dari Marwarar Sirait diganti dengan orang lain yang sejalan dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kesalahan Marwarar Sirait hanya melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming belum cukup umur 40 tahun sebagai Wakil Presiden karena umurnya baru 35 tahun. Juga melihatnya masih bocil dan belum ada pengalaman kerja di pemerintahan, sehingga Marwarar Sirait merendahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Seharusnya Marwarar Sirait melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari sudut demokrasi, bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming hasil pilihan rakyat
dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum tahun 2024, serta melihat dari sudut hukum karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 bahwa Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. 3. Menteri Airlangga Hartarto, perilakunya yang tidak baik pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait ekspor minyak goreng hingga minyak goreng kosong di pasaran, masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Ikutnya Menteri Airlangga Hartarto diresapel agar sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto akan memberantas semua perbuatan korupsi dan akan mengejar para koruptor sampai ke ujung dunia, karena perilaku koruptor tujuan bekerja hanya menambah harta kekayaan sebanyak mungkin untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya, hanya beli tas dan baju yang bermerek atau yang bagus dan mahal, harus belanja ke negara Singapura, Amerika Serikat, Prancis, Milan, Italia, sekaligus mengunjungi daerah yang penuh keindahan serta menginap di hotel mewah. Sebaliknya, para koruptor tidak pernah memperhatikan kepentingan masyarakat miskin yang tinggal di kolong jembatan dan lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Bila Presiden Prabowo Subianto berhasil memberantas perbuatan korupsi atau menghilangkan perbuatan korupsi dari tengah-tengah masyarakat, akan dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia. 4. Menteri Koperasi Budi Ari masuk menteri akan diresapel atau dipecat dari jabatan Menteri Koperasi karena ketika Budi Ari diangkat Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya menjawab Menteri Kominfo di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo, Budi Ari melindungi judi online hingga pelaku judi online dari staf Menteri Kominfo sampai sekarang sudah lebih 20 orang ditangkap polisi dan diperiksa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diduga menyatakan Budi Ari yang melindungi judi online tersebut setelah Budi Ari menjawab Menteri Koperasi sebagai bawahan Presiden Prabowo Subianto baru terbongkar judi online tersebut, hingga mantan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menyerahkan Menteri Koperasi Budi Ari ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan hukum. Alasan Budi Ari bahwa Budi Ari dikhianati anak buahnya waktu menjabat Menteri Kominfo yang diduga sudah cukup bukti, maka Budi Ari siap diperiksa aparat kepolisian kapan saja. Menurut Budi Gunawan, bidang intelijen, bahwa 97.000 personel polisi, militer, dan pejabat lain ikut memasang judi online dan uang beredar dalam judi online mencapai 90 triliun dalam 1 tahun. Dan menurut informasi 80% berumur 10 tahun yang baru berpendidikan SMP main judi online yang daya tariknya cukup besar hingga banyak warga masyarakat rusak keluarganya, terutama pihak si laki-laki suka mengambil perhiasan istrinya berupa emas, gelang, dan cincin yang dijual atau digadaikan hanya untuk main judi online, pulang ke rumah akibat kalah judi online. Suami dan istri bertengkar terus sampai ada yang berakhir perceraian. Demikian juga banyak warga masyarakat yang kalah judi online sampai masuk rumah sakit karena mengalami stres berat. Mengingat besarnya pengaruh negatif judi online kepada masyarakat, sampai jajaran kepolisian serius untuk memberantas judi online tersebut. Harapan saya, semua aparat negara, terlebih yang menjabat menteri yang perilakunya tidak sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto, supaya diresapel atau dipecat, yang diganti dengan orang lain yang kerjanya sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.
Sekian dan terima kasih.